Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan majelis kita ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Wa khususan ila al-imam an-Nawawi Abi Zakaria Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khususan ila muassisi hadhihi al-muassasah wa asatid hadha al-ma'had. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang al-babus sadis, yaitu fi adabil qiraah, yang berbicara mengenai adab-adab tata krama atau sopan santun terkait dengan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku fasal fil bukai, menjelaskan ing dalem bab fil buka, yaitu ing dalem bab menangis. Boleh enggak menangis ketika inda qiraatil Quran, ketika membaca Al-Quran. Ini yang dimaksud ini menangis karena dia betul-betul faham atau mentadabburi isi kandungan Al-Quran. Jadi bukan yang ada orang baca Quran lalu nangis. Kamu kenapa kok nangis? Saya sumpek kenapa? Sumpek karena hal-hal lain. Tapi ini yang dimaksud adalah karena saking tadabburnya, ayat yang dibaca itu ayat tentang azab, lalu dia takut betul sehingga di situ menyebabkan dia menangis. Ini memang dianjurkan. Tapi yang tidak boleh itu kalau nangis dibuat. Umpama pura-pura nangis biar dikira orang, tujuannya begitu, biar dikira orang, arek iki memahami isi kandungan maknanya sehingga sampai nangis. Padahal nangisnya itu karena hal lain, tapi niatnya biar dikira orang dia faham dengan apa yang dia baca. Ini tidak boleh. Makanya di kitab Hakut Tilawah itu salah satu yang tidak boleh itu dalam membaca Al-Quran itu ada yang namanya, kalau saya tidak salah ingat, itu namanya tahzin. Tahzin itu dari hazana yuhazzinu tahzin. Huzn itu loh. Huzn itu sedih, tapi sedihnya itu sedih yang dibuat-buat biar orang lain mengira tadi itu. Dikira nangisnya itu karena memang faham isinya. Padahal tidak. Tapi kalau memang nangis seperti yang mungkin kalian pernah mengikuti sholat tarawih, qiyamul lail di imam-imam haram, di Masjidil Haram, itu kan kalau ayat-ayat yang azab itu kan lagunya sudah beda, bahkan kadang nangis. Pernah dengar murotalnya Syekh Ahmad Al-Ajmi? Enggak. Saya punya banyak koleksi dan sekarang banyak di YouTube itu semuanya ada itu. Syekh Ahmad Al-Ajmi itu kalau baca itu sambil nangis yang betul-betul ya memang memahami isi kandungannya. Itu kalau sampai ingin bertadabbur sambil dengarkan murattal yang bisa menghayati begitu, sambil lihat terjemahan saja, itu insya Allah bisa ikut merasakan. Ya tapi tergantung kembali ke hatinya masing-masing. Karena hati itu kondisinya macam-macam. Ada hati yang sehat. Nah, hati yang sehat itulah yang nanti orang-orang atau hamba-hamba Allah itu ketika menghadap Allah itu hatinya harus sehat. Itulah yang dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan
Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari di mana pada hari itu la yanfa'u malu wala banun. Harta dan juga anak-anak itu tidak akan bisa menolong, tidak akan bisa memberikan manfaat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin apa? Salim. Kecuali orang yang mendatangi Allah, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, berarti hatinya selamat, bersih. Hati selamat yang bersih itu yang gimana? Ya dia ketika hidup di dunia itu betul-betul mampu memanfaatkan potensi yang dianugerahkan oleh Allah, yaitu potensi hati, sehingga hatinya ini dia bersihkan secara terus-menerus dan mampu menangkap pesan-pesan ilahi sampai mengaplikasikannya. Ini hati yang selamat. Kenapa di surga itu, kenapa kita ini hari ini tidak boleh dengki, tidak boleh iri, tidak boleh mangkelan. Mangkel itu apa ya? Tidak boleh merasa dendam. Karena itu sesungguhnya latihan, latihan untuk menjadi penduduk surga. Penduduk surga itu tidak ada yang mangkelan. Karena wa naza'na ma fi sudurihim min dhillin tajri min tahtihimul anhar. Kami angkat, kami cabut. Jadi sekecil apapun dendam atau iri atau dengki yang ada di hati mereka itu kami cabut. Lah kalau kita sekarang di dunia ini latihan. Kenapa kita tidak boleh bohong? Karena penduduk surga itu tidak ada yang bohong. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Kalau di Al-Waqiah wala ta'thima, kan begitu. Ini latihan. Jadi semua itu butuh latihan. Jadi latihannya itu untuk menuju ke alam berikutnya itu melalui pembiasaan yang itu sehingga hati kita betul-betul selalu kita bersihkan. Tidak bisa hanya melalui hafalan. Umpama ada orang perilakunya, ini contoh ya, naudzubillah. Perilakunya itu banyak maksiat, tidak mau sholat, ini sudah maksiat kepada Allah juga. Berarti dia durhaka. Diajak kebaikan sulit. Lalu dia setiap hari itu ngapain? Dia menghafalkan pertanyaan, bocoran pertanyaan untuk ujian di alam barzakh. Marrabbuka, waman nabiyuka, ya kan? Wama imamuka, wama ikhwanuka, umpama. Lalu dihafalkan, marrabbuka, Allahu Rabbi, marrabbuka, Allahu Rabbi. Itu walaupun kalau hanya dihafalkan toh, nanti ketika menghadapi malaikat mungkar nakir yang tanya, itu baru ketemu malaikatnya sudah rontok semua, sudah lupa, sudah alamnya sudah beda. Tapi kalau orang beramalia melakukan amal-amal yang baik, imannya baik, diasah terus, itu otomatis bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi kalau sampean mau sesuatu itu kan, kalau apalagi menghadapi sudah takut duluan. Malaikat itu kan menghadapi orang itu kan tergantung orangnya. Tergantung orangnya itu begini. Kalau orangnya baik, maka diperlakukan dengan baik. Berarti ini tamu agung, ini tamu yang akan menuju ke surga. Berarti kalau tamu yang akan menuju ke surga berarti disambut dengan baik. Orang masuk surga dan masuk neraka itu kan rombongan, tidak satu-satu dipanggil, itu enggak. Panggil namanya ini, situ melebu. Enggak. Tadi dikelompokkan dulu sesuai golongan kelasnya. Ada golongan yang kelas biasa. Ada golongan kelas, ini kelas ekonomi. Ada kelas bisnis, ada kelas eksekutif. Ini sesuai golongannya. Nanti pemimpinnya itu ya sesuai golongannya masing-masing. Kalau yang orang Islam, lalu amaliyahnya amal-amal yang banyak melakukan kefasikan, masuk dulu ke neraka. Tapi juga rombongan dikelompokkan, oh kelompok ini. Makanya di Al-Quran itu ada surat namanya Az-Zumar, ya kan? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir itu digiring masuk ke dalam neraka, itu zumaro. Zumaro itu secara rombongan. Rombongan, lokal utara 1, utara 2, lokal hufat, mau begitu. Ini rombongan. Mudah-mudahan rombongan kita termasuk rombongan yang VVIP. Amin. Nanti di sana ngaji kitab At-Tibyan. Sudah ada ngaji di sana nanti. Nanti di sana tinggal memetik hasilnya. Sekarang kita ngaji dalam rangka untuk mencari
tiket, yang tiket itu kita gunakan untuk mendownload rahmat Allah. Jadi jangan tiket itu langsung untuk masuk, enggak, tapi tiket nanti untuk mendownload rahmat Allah, sehingga Allah memberikan rahmat sehingga memasukkan kita ke dalam surganya. Karena masuk surga itu kalau hanya mengandalkan amal yang kita lakukan, itu enggak nutut. Enggak nutut, apalagi dikalkulasi dengan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita selama kita di dunia, itu enggak nutut. Oke. Jadi rombongan, Rek. Nah kalau yang datang di alam barzakh lalu ditemui oleh malaikat sebelum masuk ke surga, ini kan sudah tiketnya kan sudah kepegang, nanti surganya kelas ini, maka disambut dan dilayani itu tergantung kelasnya ini. Tamu itu kalau semakin tinggi kedudukannya, maka penghormatannya semakin lebih. Makanya orang-orang yang meninggal di jalan Allah, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, para solihin yang betul-betul levelnya level tinggi, itu ketika meninggal, Allah menegaskan di juz 4 itu ada ayat wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian mengira orang yang meninggal atau yang terbunuh atau yang meninggal di jalan Allah itu bahwa mereka itu mati, mereka itu meninggal. Bal ahya. Bahkan mereka itu sesungguhnya akan tetapi mereka itu ahya, tetap hidup inda rabbihim, di sisi Allah, yurzakun. Yurzakun itu apa? Yurzakun itu memperoleh fasilitas. Jadi memperoleh fasilitas. Jadi orang-orang solih itu bisa diajak dialog termasuk oleh orang yang masih hidup asalkan punya perangkat keilmuannya. Itu mungkin bagi Allah, sangat mungkin Allah memudahkan begitu. Tapi kalau orang jelek, kenapa kok orang jelek itu tidak bisa diajak komunikasi? Karena sudah ngurusi dirinya sudah ruwet. Ngurusi menghadapi siksa di alam barzakh itu sudah tidak kau berlapo-lapo. Orang tuh kalau dalam posisi ruwet itu kan sudah tidak ngereken yang liane, ngereken awake dhewe tok. Sampai kalau sedang ada masalah, ini contoh loh ya. Kadang tidak sempat pokoknya ngurusi awake dhewe. Tapi kalau kita ini masalah beres, tenang, itu punya punya keinginan untuk membantu orang lain. Tapi kalau ruwet tadi itu, jangankan bantu orang lain, untuk diri sendiri saja ruwet. Jadi ini nanti difasilitasi itu bagi orang-orang yang memang qutilu fi sabilillahi amwata. Oke, kembali ke yang tadi, masuk surga, masuk neraka itu rombongan. Nah, nanti malaikat itu memperlakukan sesuai dengan amaliyah yang dilakukan orang itu ketika masih hidup. Kalau sampean cek di surah Az-Zumar, itu para mufassir itu menemukan satu kesan yang luar biasa. Ayatnya kan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam wa zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Nah, ketika mereka ini para ahli neraka ini rombongannya datang di depan pintu neraka itu langsung futihat abwabuha. Jadi sudah terbuka, pintu-pintu neraka itu dibuka. Wa qala lahum khazanatuha. Penjaga-penjaganya ini bertanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Loh, bukannya dulu itu sudah pernah diperingatkan kalian ini? Ada rasul-rasul yang diutus kepada kalian untuk memperingatkan kalian. Tapi ayat ini tidak menggunakan wafutihat. Ini beda dengan wasiqal ladzina taqau yang ayat selanjutnya. Kalau ayat yang orang bertakwa itu wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha, ada wawunya wafutihat. Kalau yang tadi langsung futihat. Kata para mufassirin, ini bedanya. Kalau futihat dengan wafutihat, beda wawu tok, itu maknanya mengandung makna yang sudah berbeda. Kalau futihat itu mlebu neraka langsung diuncalno dan tidak ada yang nyambut. Tapi kalau wafutihat berarti ada proses sebelum dimasukkan ke dalam surga. Proses apa itu? Proses penyambutan tamu penduduk surga. Loh, itu bedanya. Bisa difahami? Jadi beda antara futihat dengan wafutihat. Sehingga setiap huruf di dalam Al-Quran itu tidak ada yang muhmal,
Tidak ada yang dianggurkan. Semuanya pasti punya faedah. Semuanya pasti punya faedah. Contohnya wawu itu, padahal hanya wawu tok. Makanya kalau menghafal, ono wawu ini jangan dibuang wawunya. Kalau tidak ada wawunya ya jangan ditambahi. Jadi harus sesuai dengan riwayat yang itu sampai sambung kepada Rasulullah. Faham? Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Wonten? Enggak. Qad taqaddama. Ini baru judulnya saja kok penjelasannya sotok dindi ini. Enggak apa-apa ya. Ini kalau pakai Zoom saya jelaskan panjang-panjang itu rasanya itu kadang-kadang masih kayak ngomong dewe. Ngarep laptop. Arek toko doan mek guyu iki guyu paham apa guyu apa ya. Ya muga-muga ya karena paham sehingga tersenyum. Karena tidak paham kan tidak bisa senyum. Atau ada yang paham gak paham pokoknya senyum kan begitu. Qad taqaddama. Lanjut. Qad taqaddama, teman-teman wis lewat, wis dhisik, sudah berlalu, sudah pernah kami kemukakan fil faslaini, yang dalam dua bab, yang dalam dua fasal al-mutaqaddimaini yang lalu. Di dalam dua bab yang lalu apa bayanuma, penjelasannya sesuatu, penjelasannya keterangan yahmilu ala al-bukai, alal buka, yang memerintahkan atau yang mendorong untuk menangis. Jadi nangis itu memang dianjurkan. Yang yahmilu, yang ma yahmilu, bayanuma, penjelasan sesuatu, yahmilu yang mendorong atau yang memotivasi, alal bukai, untuk menangis, fi halil qiraati, ing dalam kondisi membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Quran itu dianjurkan menangis untuk tadabbur atau karena memang sudah bertadabbur. Saya masih ingat Syekh Ahmad Al-Ajmi itu nangis banget itu ketika dulu, yang saya senang ketika mendengarkan surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Lalu yang baliknya itu terutama dimulai dari walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lalu il yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Mulai waja'at sakratul mauti bil haqq, bicara tentang sakaratul maut. Dzalika ma kunta minhu tahid, itu nangis itu sampai sesekan itu loh. Wa nufikha fis sur, apa artinya wa nufikha fis sur? Ketika ditiup sangkakala. Dzalika yaumul wa'id. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Nanti ketika ditiup sangkakala, nanti ada proses di rangkaian hari akhir itu, ketika seseorang itu didatangkan dan dia datang itu disertai dengan ada yang ngawal serta ada saksi-saksi. Saksi ini bisa saksi yang memberatkan karena dia melakukan amal-amal yang buruk ketika di dunia. Bisa juga saksi-saksi yang meringankan sehingga dia nanti bisa tidak disiksa. Kenapa? Karena ini saksi dari amal yang dia lakukan. Nanti di akhirat itu kan amal yang kita lakukan, yang sampai ngaji sendiri, itu nanti jadi saksi. Mushafnya jadi saksi, lantai tempat kita duduk ini jadi saksi, musola ini jadi saksi. Makanya kenapa salah satunya kalau sholat wajib lalu kemudian diiringi dengan sholat ba'diyah, itu biasanya ada orang yang pindah tempat. Itu salah satu hikmahnya adalah untuk memperbanyak saksi di mana tempat kita menginjak di bumi ini untuk sujud kepada Allah. Biasanya kan pindah geser dikit gitu. Jadi itu untuk memperbanyak saksi-saksi itu. Nanti itu semuanya akan bersaksi. Ketika datang saksi yang baik, itu padahal kita sendiri yang bikin, tapi kiriman itu datang, kita senang. Ada lagi kiriman yang kita tidak sengaja.
Karena kiriman itu dari orang lain, yang orang lain itu imbas dari apa yang kita lakukan. Itulah yang 3 hal itu. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah. Sampean pernah sedekah. Infak untuk masjid. Lalu uang sampean yang sampean masukkan kotak amal itu untuk bangun masjid. Bangun masjid, apalagi sampean bisa wakaf 1 meter persegi. Lalu di situ dipakai orang sholat, itu untuk masjid. Ini pahalanya mengalir. Sampai nanti di kuburan ini mengalir terus pahalanya, gitu loh. Itu berarti, itulah yang dalam surat Yasin dia katakan, Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami itu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Karena nanti di akhirat kan dihidupkan. Kita ini kan hidup 2 kali, mati 2 kali. Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidunubina. Mati 2 kali itu kapan? Mati yang pertama ketika kita belum menjadi apa-apa. Yang dalam bahasa Al-Quran surah Ad-Dahr, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'am madhkura. Bukankah pernah datang satu masa bagi kalian yang mana kalian ini tidak pernah disebut, tidak pernah disinggung, tidak pernah orang kenal siapa sampean. Saya sebelum tahun 2000, karena saya lahirnya 2001, umpama ini ya. Mudah-mudahan kalian tidak percaya. Karena terlalu tua gitu loh. Ya 2010 lah, tidak apa-apa. Sebelum tahun atau sebelum tahun berapa gitu ya. Saya tahun sekian. Sebelum saya lahir, tidak ada orang yang menyebut nama saya. Kalaupun ada yang menyebut nama saya Hasyim, itu bukan nama saya, tapi nama yang menempel di orang lain. Bisa Kiai Hasyim Karim, bisa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu saya lahir, dilabeli nama saya, dilabeli ini diri saya dengan nama Al-Musamma, dengan diberi nama Ism Muhammad Hasyim. Maka sebelum saya ada itu mati yang pertama. Lalu kita dihidupkan yang pertama ini, hidup di dunia ini. Lalu nanti dimatikan, ketika mati masuk di alam barzakh, yang jasad kita dikubur, itu namanya mati yang kedua. Lalu yang ketiga berikutnya fasenya hidup lagi, tapi hidup yang kedua. Di mana itu? Ya ini, mulai ketika ditiup sangkakala yang kedua. Karena sangkakala itu ditiup 2 kali. Yang pertama itu hancurnya alam semesta dan semua makhluk mati. Semua makhluk, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua merasakan mati. Termasuk utusan Allah yang bernama malaikat. Itu juga dimatikan dulu. Baru kemudian dihidupkan, semua hidup. Disitulah dimintai pertanggungjawaban. Lah saksi-saksi ini, nah, ayat ini inna nahnu nuhyil mauta, lalu lanjutannya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat secara rinci amal yang telah kalian persembahkan ketika hidup. Dan juga wa atharohum. Atharohum itu apa, Rek? Atharohum itu adalah amal yang kadang kita ini melakukan sesuatu tapi tidak langsung buahnya, tapi kemudian berkembang sehingga menjadi athar kita ketika kita hidup di dunia. Kiai Maksum Ali mendirikan lembaga pesantren ini. Orangnya sudah tidak ada, tapi ketika sampean ngaji maka beliau tetap dapat kiriman karena ini jariahnya beliau. Para guru-guru kita ngajar sampean, ngajar ngaji. Sampean setiap ngaji, guru dapat kiriman. Paham? Nah, kalau kiriman yang memang sampean yang lakukan lalu dapat kiriman pahalanya nanti, itu memang kiriman kita. Itu aja senang kita. Apalagi dikirimi orang lain yang tak terduga, itu senang. Tambah senang. Sekarang kan musimnya online. Pernah belanja di Shopee? Pernah belanja di Shopee? Shopee itu kakaknya, kalau Shopee adiknya. Sampean belanja itu belanja sendiri kan? Milih produk sendiri, ngeklik sendiri, transfer sendiri. Duit itu pakai transfer. Berarti barang itu kemudian milik Anda. Dintenteni barang gak teko-teko. Begitu barangnya nyampe, seneng ndak? Lu padahal sampean dhewe sing ngirim. Sama kayak kita ngaji, nanti di akhirat tuh kita dapat pahala ngaji kita. Seneng. Belum lagi ditambah ada kiriman yang tak terduga. Mungkin sampai tidak terasa. Dulu ketika di pondok punya kepedulian ke temannya. Sampai sudah sregep, ada temannya tidak begitu rajin. Tapi sampai menginspirasi temannya
Kemudian temannya yang asalnya tidak rajin jadi rajin. Berarti ini man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang mentradisikan tradisi baik lalu diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikuti itu, pahalanya itu dengan tidak mengurangi pahalanya orang yang melakukan itu. Saman sehari deresnya semua hafalan tambahan, semua hafalan yang sudah dihafal di murojaah plus tambahan 2 lembar umpama. Jadi dapatnya 15 juz, ya sehari dibaca semua 15 juz. Ditambah persiapan untuk setoran. Berarti sehari ngajinya berapa juz? Lalu temannya tahu, wah Mbak Iki kok sergep ya. Saya pingin kayak begitu. Akhirnya mulai besok dia sergep terus. Sergepnya teman kita yang gara-gara sampean sergep lalu niru sampean tadi, sampean dapat cipratan pahala, investasi. Tiba-tiba nanti di akhirat sampean oleh kiriman, paket parcel besar begitu, ibaratnya begitu. Loh, ini dari siapa? Saya tidak pesan ini kok di Shopee. Ini dari teman sampean loh yang niru sampean karena sampean rajin. Seneng nggak? Seneng. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak begitu sregep, apalagi melakukan hal-hal yang buruk, kok ditiru sama temannya, ya dia juga dapat cipratan dosa dari apa yang dia lakukan. Karena menyebabkan orang lain terinspirasi dan termotivasi melakukan keburukan. Itulah yang dalam hadis man sanna sunnatan sayyi'atan. Maka orang yang mentradisikan perbuatan buruk, lalu orang lain katut, maka dia dapat dosa juga. Faham? Makanya tradisikan sesuatu yang baik, karena kita tidak pernah tahu kapan kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu kadang serba mendadak. Saya itu kalau angen-angen, tapi ya memang kita ini manusia itu lemah, tidak punya daya untuk memilih, tidak punya. Kita diuji sakit saja sudah, tidak punya daya untuk memilih. Makanya mumpung kalian masih sehat, kita dianugerahi oleh Allah kesehatan, keimanan, makanya ayo yang sregep. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang sa'ah. Sa'ah itu hari kiamat. Kata para ulama, ini berdasarkan riwayat, sa'ah itu, kiamat itu ada yang namanya suro, yaitu kematian bagi tiap-tiap orang. Ada yang namanya kiamat yang kubro. Kalau yang kubro itu ya tadi itu, semuanya hancur, semuanya selesai sudah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Wa yunazzilul ghaith. Dan Allah yang menurunkan awan. Ini dulu para orang-orang bertanya, loh kenapa kok awan yang turun? Kan yang turun kan air hujan. Ternyata ketika ilmu pengetahuan sudah mampu menganalisis itu, hujan ini adalah satu proses alami. Allah menciptakan sunnatullah sehingga awan ini yang turun jadi hujan, nanti menguap lagi, naik lagi. Siklusnya kan begitu. Wa ya'lamu ma fil arham. Ini bab ketiga yang hanya rahasia Allah. Dan Allah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Jadi kalau ibu mengandung seorang anak di dalam rahimnya, itu banyak hal yang masih misteri. USG, tahu USG ya? USG itu kepanjangannya apa ya? Apa U-nya itu? Apa ya? Nggak tahu ya. USG itu kan macam-macam. Ada yang 2 dimensi sampai ada yang sudah 4 dimensi. Biasanya kalau sudah usia kehamilan 8 bulan, 9 bulan, itu 4 dimensi itu wajahnya bisa terlihat jelas, tapi ya masih tetap tidak seperti ketika sudah lahir, tapi sudah warna, hasil print out-nya itu warna. Itu baru bisa mengetahui, mendeteksi paling jenis kelamin, itu pun kadang-kadang meleset. Lalu wajah anak ini seperti apa, tapi untuk yang lain-lain itu banyak yang masih belum bisa dideteksi oleh USG. Jadi wa ya'lamu ma fil arham. Termasuk anak ini punya naudzubillah bawaan kelainan seperti apa, itu ada yang nggak bisa terdeteksi dengan USG. Makanya ibu-ibu yang hamil itu harus banyak berpikir positif dan harus banyak mengisi hari-harinya dengan sesuatu yang menyenangkan dan mendekatkan diri kepada Allah, agar bayi yang dikandung itu, janinnya itu
perkembangannya juga bagus. Tapi kalau orang hamil bawaannya stres mulu, itu pengaruh ke janinnya. Nanti ketika anaknya lahir itu juga berpengaruh ke anaknya. Ini ilmu apa ini ya? Kenapa kok saya cerita ini? Karena kalian nanti bakal jadi ibu. Saya yakin tidak ada satupun yang bakal jadi bapak. Ini jadi ibu semua, kan begitu. Sampai harus tahu terkait dengan itu. Saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Wa ya'lamu ma fil arham. Lanjutannya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa yang dia tahu kepastian apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok ya, apa yang akan terjadi setelah ini saja tidak tahu. Sampai keluar dari musola ini, umpama naudzubillah, kesandung lalu kakinya berdarah, itu tidak ada yang tahu kalau nanti bakal kesandung. Baru kalau sudah terjadi, takdirnya sudah terjadi, baru kita tahu takdir kita yaitu. Bisa dipahami? Begitu kesandung, berdarah, jangan menyalahkan begini, oh, ngerti yang ngono mang gak lewat kini aku, engko dhisik yo, ya ndak bisa, sudah terjadi begitu. Ayatnya wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Maka jangan pernah memastikan segala sesuatu yang belum terjadi kecuali disertai kalimat insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sampai kalian benar-benar menyatakan wes gampang menik tak garapi temenan. Jangan. Ya insya Allah. Tapi insya Allah dalam Islam itu persentasenya sudah di atas 50%. Ini kadang kita keliru. Kita ini kalau bilang insya Allah itu kalau 50% ke bawah. Kayak tidak pakai serius begitu baru insya Allah. Ya nggak janji ya insya Allah loh. Justru janji itu insya Allah. Kita malah kebalik ya. Nggak janji deh insya Allah loh. Padahal insya Allah itu bukti keseriusan kita, sehingga tekad dan kemauan kita itu kita gantungkan kepada Allah agar Allah betul-betul juga berkehendak, sehingga apa yang kita inginkan dan apa yang akan kita lakukan itu diridhoi dan direstui, diridhoi oleh Allah. Gitu loh maunya. Lalu yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia bakal meninggal. Ini kecuali kalau orang-orang yang memang sudah diberi tahu oleh Allah. Karena ada orang itu yang tahu. Ayatnya apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kalau ayat ini sababun nuzulnya, mereka termasuk para sahabat dan termasuk di sini orang-orang yang Yahud wan Nasara ahlul kitab itu bertanya kepada Rasulullah wa yas'alunaka 'anir ruh, tentang ruh. Ada mufassirin yang memahami ruh itu ya ruh. Ruh itu kan misteri. Sampean saya ini hidup. Di dalam jasad kita ini ada ruh. Yang ruh itu ditiupkan langsung wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dari ruh Allah ditiupkan ke kita. Tapi ada yang tahu tempatnya ruh di mana? Tidak tahu. Tapi ketika ruh itu sudah dipisah oleh Allah dari jasad kita, maka disitulah jantung kita sudah tidak berfungsi, sehingga tidak bisa memompa udara. Maka di situ. Tapi ruh itu bukan di jantung. Maka jawaban Tuhan yang diperintahkan kepada Rasulullah, kulir ruh min amri robbi. Katakanlah wahai Muhammad, jawaban ini loh. Ruh itu adalah urusan sebagian dari urusan Tuhanku. Ini sudah urusan Tuhan ini. Manusia tidak mampu menjangkau. Termasuk ilmu pengetahuan semodern apapun itu tidak bisa menjangkau. Kalian ketemu dengan dokter yang profesor, doktor sekaligus ini sudah spesialis penyakit jantung sekalipun. Itu mesti kalau pasien sudah kritis atau sudah tidak memungkinkan, itu keluarga diminta datang untuk tanda tangan. Bapak atau Ibu, kami dari tim medis ini yang bisa kami lakukan langkah-langkahnya begini. Tapi di luar itu, berhasil tidaknya, ini semua tergantung Tuhan. Kan begitu? Kebijakan Tuhan sudah, kebijakan Allah. Tadi seahli apapun, maka termasuk orang yang mau meninggal, kena serangan begitu ya, lalu dikasih terapi kejut jantung itu,
jeduk kayak di sinetron itu loh. Kita kan taunya di sinetron. Dijeduk ini. Itu ada yang berhasil, ada yang tidak. Termasuk ketika orang di rumah sakit yang sudah koma, lalu tinggal melihat perkembangan kehidupannya itu dari layar monitor. Kalau masih ada ringgit-ringgitnya begini masih hidup. Berarti masih ada, dia masih bernafas. Berarti rohnya belum terpisah dari jasadnya. Mulai ringgit-ringgitnya berkurang sampai lurus. Sitit gitu dok ya. Saya dulu di sini pernah cerita Mbah Jo ya. Belum. Saya ini gara-gara ada alat monitor pendeteksi detak jantung tadi, saya jadi teringat cerita Mbah Jo ini. Gak apa-apa ya, sudah pernah ya? Nah ini nanti cerita yang mungkin yang angkatan-angkatan lama, yang angkatan veteran-veteran, ini bukan veteran ya. Yang angkatan lama ini. Gimana, cerita lagi atau diceritain Kak tingkat? Oh sampai seneng cerita ya. Nah ini selingan aja. Jadi Mbah Jo itu ada orang namanya Mbah Jo. Dia punya anak dua anak ini laki-laki dua-duanya. Mbah Jo ini orang yang awam sebenarnya. Di masa hidupnya itu jarang ngaji, bahkan tidak bisa ngaji. Tapi dia KTP-nya Islam. Akhirnya dia pengen nanti suatu ketika anaknya ini bisa ngaji, sehingga harapannya ketika dia meninggal itu ada yang mendoakan. Termasuk ketika mau meninggal, ketika nazak itu ada yang nuntun kalimat-kalimat thayyibah. Akhirnya anaknya dipondokkan. Tapi sayangnya dua anak yang mondok ini gak serius mondoknya. Di pondok itu sering cebet, sering gak ikut ngaji, gak kerasan. Akhirnya belum dapat apa-apa sudah boyong. Singkat cerita, Mbah Jo ini sakit. Karena Mbah Jo ini punya riwayat penyakit asma. Begitu masuk rumah sakit, asmanya kambuh, langsung pakai selang oksigen itu. Karena kok semakin parah, akhirnya juga pakai yang alat tadi itu, pendeteksi detak jantung tadi itu. Sampai akhirnya anaknya karena tidak bisa ngaji, melihat kondisi bapaknya yang kayak begitu, satu-satunya jalan anaknya minta tolong Pak Mudin. Pak Mudin itu dari bahasa Arab Imamuddin, pemimpin agama, artinya dia yang ngayomi umat, yang membimbing umat. Kalau di desa-desa namanya Pak Mudin. Tahu ya Mudin ya? Pak Mudin dipanggil. Gimana nih Pak Mudin? Kata Pak Mudin, wah ini dibacakan kalimat thayyibah ini, kok sepertinya Mbah Jo ini sudah mulai tidak sadar. Akhirnya Pak Mudin tuh dengan sigap itu mendekat ke Mbah Jo. Ketika didekati Pak Mudin, Mbah Jo ini tambah megap-megap. Megap-megap itu apa, Rek? Nafasnya tersengal-sengal ya. Teman-teman lah pokoknya. Akhirnya Mbah Jo itu nudung-nudung begini ke Pak Mudin. Pak Mudin dikira Mbah Jo ini sudah mau meninggal. Akhirnya Pak Mudin minta ke anaknya Mbah Jo, tolong ambilkan kertas sama pulpen. Mungkin Mbah Jo ini sudah tidak bisa ngomong, tapi ingin menuliskan wasiat. Wah, akhirnya diambilkan pulpen sama kertas, kasihkan Pak Mudin. Mbah Jo ini di tengah megam-megamnya masih bisa nulis. Setelah tulisannya selesai dikasihkan Pak Mudin. Pak Mudin ini tambah komat kamit, baca kalimat thayyibah, baca surat Ar-Ra'd, tambah serius, kertasnya langsung dilipet, dikesak sama Pak Mudin. Karena melihat Mbah Jo sudah semakin parah. Akhirnya tidak lama kemudian Mbah Jo menghembuskan nafas terakhir. Meninggal. Dikesak sudah. Wasiatnya tadi dikesak, tulisan terakhir dari Mbah Jo yang meninggal tadi itu. Pulang sudah. Ya sudahlah, prosesi biasa sampai di rumah tahlilan. Akhirnya hari ketiga, sampai hari ke-7 Mbah Jo itu lupa kalau di kesaknya itu masih ngesak kertas dari Mbah Jo tadi yang mau meninggal tadi. Pak Mudinnya lupa. Pas hari ke-7 baru ingat. Loh, ini ada kertas wasiat. Wah, akhirnya Mbah Jo minta waktu setelah sambutan perwakilan keluarga. Mbah Jo minta waktu. Saya minta waktu untuk sambutan. Ini ada satu wasiat yang ditulis oleh Mbah Jo sesaat sebelum beliau wafat. Kalau dilihat dari kehidupan Mbah Jo yang sangat memperhatikan agama, kayaknya beliau ingin anak-anaknya itu betul-betul memegang teguh prinsip agama. Ini Pak Mudinnya rodok sok tahu, belum dibaca kok sudah mengumumkan. Akhirnya dibuka kertas. Untuk lebih jelasnya saya bacakan saja. Betapa kaget Pak Mudin dibaca ketika ada tulisannya begini, huruf besar semua. Pak Mudin, tolong selang oksigenku aja diideki. Paham maksudnya?
nolong selang oksigen saya jangan diinjak katanya. Ternyata singkat cerita Mbah Jo itu meninggalnya gara-gara asupan oksigen yang masuk itu tidak ada karena selangnya keinjak Pak Mudin tadi. Wallahu a'lam. Tapi belum bisa. Mas kita lanjutkan. Ini cerita Mbah Jo, guyon-guyon. Kembali ke materi. Mas cerita apa sare? Wa mata dari nafsum bi ayyi ardin tamut. Jadi seseorang itu tidak tahu di mana dia meninggal. Ada yang meninggal di rumah, ada yang meninggal di masjid, ada yang meninggal ketika khutbah, ada yang meninggal. Iya, kemarin itu sudah agak lama ya, dosen UNER ya kalau tidak salah. Itu meninggal ketika khutbah. Ada yang meninggal ketika sholat. Loh kalau begitu-begitu itu secara zahir husnul khotimah. Insya Allah betul-betul husnul khotimah. 1 bulannya lalu salah satu guru saya yang pernah ngajar saya di pasca sarjana ketika saya S2 di Jakarta, Profesor Suwito, itu juga wafat ketika sholat Jumat. Jadi ketika khutbah berlangsung, tapi beliau tidak khutbah, tapi sholat Jumat. Tiba-tiba sudah tidak bangun lagi. Jadi banyak cara Allah untuk mengambil hambanya dalam kondisi apapun. Kita tidak pernah tahu. Makanya kenapa kok pesannya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, sungguh kalian jangan pernah merasakan mati kecuali dalam kondisi muslim. Muslim itu tidak hanya statusnya, tapi muslim itu perilakunya juga berserah diri, berarti perilaku dalam ketaatan. Jangan difahami illa wa antum muslimun itu KTP-nya Islam, ya sudah, yang penting mati dalam keadaan KTP Islam, tapi orangnya maksiat, naudzubillah. Kalau itu yang terjadi, naudzubillah, nanti yang masuk surga KTP-nya. Ketika di absen, lalu dihisap, kamu melakukan maksiat ini masuk neraka. KTP-nya Islam, KTP-nya tidak pernah maksiat, KTP-nya diuncal orang surga. Makanya ada kekhawatiran nanti di surga itu KTP numpuk di pojokan itu. Karena banyak orang KTP-nya Islam tapi tidak pernah sholat. Ada enggak? Banyak. Dan seterusnya. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun itu dalam kondisi statusnya sebagai muslim sekaligus perilakunya sebagai muslim, berarti dia dalam kondisi berpasrah diri, berarti dalam kondisi tunduk dan taat dalam kepatuhan, bukan meninggal dalam kondisi maksiat. Makanya sedetik pun kalau bisa jangan maksiat. Ada orang melakukan perbuatan dosa besar, pas di situ malaikat Israel diperintah oleh Allah menjemput ajalnya, buyar sudah, amaliyahnya terhapus. Atau sebaliknya, ada orang yang melakukan maksiat tapi dia betul-betul ingin taubat, lalu baru melakukan taubat diambil oleh Allah, maka ini husnul khotimah namanya. Dulu saya pernah cerita ya, yang orang meninggal sampai malaikat itu diskusi gara-garanya orang ini penjahat kelas berat, tapi dia kemudian bertobat. Lalu dia ketika meninggal itu menjadi tarik ulur antara malaikat penjaga neraka dengan malaikat penjaga surga. Ini anggota saya, satunya enggak, ini anggota saya. Sudah pernah cerita ya dulu ya? Cerita lagi enggak apa-apa? Oh iya, enggak apa-apa. Biar babnya hari ini saya ngaji apa? Ngaji judulnya. Jadi gini, Rek, dulu itu ada cerita. Ini ada riwayat ada riwayatnya ini. Ada seorang penjahat yang kelas berat. Dia sudah melakukan semua jenis dosa besar. Orang itu kalau sudah banyak melakukan dosa besar, itu kadang-kadang melakukan dosa itu dianggap hal yang biasa. Tidak lagi merasa bersalah. Ini naudzubillah. Tapi ada untungnya orang ini mengalami suatu ketika dia ini mendapatkan pancaran hidayah, sehingga dia ingin memperbaiki dirinya, ingin bertobat. Dia ini sudah membunuh 99 orang. Membunuh itu dosa besar. Sudah melakukan perbuatan zina, perbuatan yang lain, minuman keras, terus dilakoni kabeh lah. Yang kata para wali songo, molimo, tidak mau melakukan yang 5 hal. Ya judi, ya terkait dengan zina, terkait dengan mencuri, terkait dengan membunuh dan lain sebagainya ini.
Itu harus dilakukan semua. Tapi akhirnya dia ini angen-angen. Saya ini bisa diterima apa enggak ya tobat saya. Akhirnya dia datang ke seorang kiai. Pak Yai, apakah saya ini bisa diterima tobatnya? Lah kamu ngapain aja? Saya sudah melakukan ini. Dosanya dikalkulasi itu. Itu kalau diketik, itu 10 halaman penuh, 1 spasi. Karena saking banyaknya dosa yang dia lakukan. Distorkan, ibaratnya begini. Ini, kata kiai yang pertama ini. Ya Allah, buka itu zona itu. Geleng-geleng dong. Apa jawab kiai itu? Ini melihat data yang ada ini. Angel. Jadi kata kiai yang pertama ini memberikan daya pesimis. Kayaknya sama ini angel, dosanya wakeh sama ini. Akhirnya dia muncul niat jahatnya. Pak Yai mempersulit saya. Kenapa kok saya ini bertobat kok dipersulit? Wah, akhirnya mangkel, kiai itu dibunuh sekalian. Akhirnya genap 100 orang yang sudah menjadi korban dari pembunuhan dia. Setelah itu dia mau melakukan kejahatan lagi, tapi dia mendapatkan hidayah lagi. Dia ngeluh itu maksud angen-angen bikin tobat. Dia nyari kiai lagi. Siapa tahu ada orang yang mau membimbing dia. Akhirnya ketemu kiai, sowan lagi ke kiai yang lain. Bisa nggak Pak Yai tobat saya diterima? Karena kiai ini faham dan hafal Quran, ayatnya lengkap yang dihafal. Dia ingat ayat di surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang sudah melakukan israf. Wis nemen. Dosane wis nemen akeh. Tapi satu yang tidak boleh lepas, apa itu? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena kiai yang kedua ini tahu, sehingga sampean bisa tobat, bisa diterima. Karena rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Gimana caranya Pak Yai? Lakukan 2 syarat. Jadi kalau orang mau memperbaiki diri itu lakukan 2 syarat. Apa yang pertama? Kata Pak Yai ini, yang pertama, kamu sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di daerah A. Daerah A itu lingkungannya memang lingkungan penjahat semua, satu kampung itu. Kamu harus melakukan pindah ke tempat itu adalah tempat yang betul-betul steril, artinya sampai harus menjauh dari lingkungan yang tidak baik. Karena kalau lingkungan yang tidak baik, kita akan sulit keluar dari kondisi itu. Lalu yang kedua, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat nasuha itu seperti apa? Dalam diri itu berjanji untuk berusaha semaksimal mungkin tidak terjerumus lagi. Apalagi ke dalam dosa besar. Pokoknya menjagalah. Wes 2 hal ini lakukan. Lalu saya harus kemana Pak Yai? Dikasih tahu sama Pak Yai. Pergi ke suatu daerah namanya ini. Akhirnya dia melaksanakan apa yang didawuhkan kiai yang kedua ini. Akhirnya berangkat. Di tengah perjalanan, berangkat dari rumahnya, desa A tadi yang tempat penjahat tadi, ke desa B. Ini masih berjalan. Dia belum melakukan apa-apa, baru niat taubat. Belum sholat, belum melakukan apa-apa lah. Ternyata di tengah-tengah perjalanan, ajal menjemput. Dia meninggal. Akhirnya mati. Begitu mati, malaikat yang menjadi utusan Allah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Malaikat itu dijadikan oleh Allah sebagai utusan yang diperintah, tergantung dengan tugasnya masing-masing. Akhirnya malaikatnya rebutan. Malaikat yang bagian tim neraka itu mengatakan, wah ini penduduk kami ini dapat bahan bakar ini, karena bahan bakarnya neraka waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu 2, menungso sama hijarah. Apakah jin yang maksiat tidak menjadi bahan bakar neraka? Jadi, tetapi kalau manusia itu bara apinya tambah lebih dahsyat. Jadi semakin banyak orang yang masuk neraka, ini boleh jadi
panasnya itu tambah nemen. Kenapa? Karena bahan bakarnya nambah terus. Api itu kalau sampean siram bensin, pertalite, pertamax, itu jauh lebih besar. Atau ada materi yang dimasukkan ke dalam api, yang materi itu bisa memperbesar api. Tambah bara itu apa? Membara, semakin membara. Kata malaikat tim neraka tadi, wah ini jatah saya, ini jatah kami nih. Kata tim malaikat surga, yang dipimpin malaikat Ridwan, ini kelompok surga ini. Kenapa? Karena dia sudah bertobat. Kata yang tim neraka tadi, oh enggak bisa, oh dia masih niat tok kok. Terus dia meninggal di tengah-tengah. Kata yang tim surga, loh, tapi dia kan sudah bertekad. Allah itu maha pengampun. Rahmatnya maha luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wes gini aja. Ini harus seperti apa ini? Tari-tarian. Akhirnya mengadu kepada Allah. Lapor, ya Allah, ini dospundi ada hambamu. Penjahat kelas berat. Dia melakukan begini-begini. Tapi dia mau taubat. Ini masih baru mau loh. Kata Allah, sudah gini, ukur. Berapa jarak di mana dia tempat meninggal? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tempat dia meninggal, pas di tempat dia meninggal itu. Dari tempat keburukannya menuju ke sana, dengan tempat dia meninggal, dengan tempat yang akan dituju. Lebih dekat mana? Kalau itu yang lebih dekat, maka kelompokkanlah dia sesuai dengan urutan itu. Umpama dari desa A tadi, yang desa tempat penjahat tadi, tempat dia tinggal, masih berjalan 1 kilo, kurangnya masih 5 kilo, maka dia dihukumi ikut yang masih belum tobat. Begitu malaikat setelah dengar perintah Allah turun, diukur betul. Tapi tidak usah dibayangkan cara ngukurnya seperti apa. Punya metode khusus. Begitu diukur, malaikat bingung lagi. Kenapa? Jaraknya sama. Jadi ukurannya podo antara ke tempat sebelumnya dengan tempat yang akan dituju. Lapor lagi kepada Allah, ya Allah, niki kok tempatnya sama, ukurannya kok sama? Masa benar sama? Iya. Kalau gitu ukur lagi sekali lagi. Nah, ketika Allah memerintahkan untuk mengukur jarak lagi yang kedua, Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya yang meninggal ini, yang mau tobat ini, digeser sedikit, seret, didekatkan oleh Allah ke tempat yang akan dituju. Makanya ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan taubat nasuha, tekad taubat nasuha ini, mudah-mudahan Tuhan kalian itu menghapus, menutup keburukan-keburukan atau dosa-dosa yang kalian lakukan. Kan begitu? Wa yudkhilakum jannat, dan mudah-mudahan kelak nanti di akhirat Allah memasukkan ke dalam surganya. Maka malaikat turun lagi, diukur. Akhirnya ternyata jaraknya lebih dekat menuju yang tempat dituju. Akhirnya tim surgalah yang berhak mengeksekusi. Oh, ini warga kami ini. Padahal orangnya sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Tapi karena rahmat Allah. Makanya orang ahli tasawuf itu tidak boleh bersuudzon. Suudzon itu begini. Ada orang yang melakukan amal-amal buruk. Itu diajak itu bukan karena kebenciannya. Tapi karena kita ini menyebar rahmat Allah, siapa tahu orang ini dapat hidayah. Tidak ada satupun manusia yang bisa memutuskan orang ini nanti akhir kehidupannya seperti apa, itu tidak ada. Tidak ada yang bisa memutuskan kecuali Allah. Faham? Tugas kita hanyalah ngajak orang untuk baik dan kita selalu berusaha untuk di jalan yang benar. Yang tidak boleh itu merasa sok suci. Kamu itu loh mau jadi apa, mau kayak begini. Kayak saya ini loh paling rajin. Jamaah saya tidak pernah ketinggalan. Lalu merasa paling hebat. Setelah sholat maghrib, yang lain tidak pakai sholat ba'diyah, dia sholat ba'diyah. Lalu matanya pelirak-pelirik. Sak musola ini, sak lokal hufat ini yang rajin cuman saya. Sarara iku opo. Nek ngono opo sing diandalno di hadapan Allah nanti amalnya. Itu tidak boleh kayak begitu itu. Makanya Gus Baha itu sering cerita, kalau ada orang yang jualan nasi goreng waktu Ramadan, sampean sholat tarawih di sini, sampean jangan berpikir negatif. Wong iku lho, dodol sego goreng gak tahu tarawih. Siapa tahu dia tarawihnya lebih banyak, lebih panjang dibanding sampean ketika sudah pulang. Karena dia dituntut, dia harus mencari maisha untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk ngirim anaknya yang menghafal Al-Quran. Itu jauh lebih mulia.
Karena dia malamnya juga tidak meninggalkan taraweh yang kita tidak tahu. Faham? Ketua yayasan Dr. Ali Faisal, Pak D. Ali Faisal, kakaknya Bu Lili, kakaknya almarhum Pak Lukman. Itu kan dokter. Kalau Ramadan habis Isya itu ya buka praktek, karena prakteknya sesuai jadwal, buka praktek jam 7 sampai jam 9. Dokter spesialis anak. Tahu, jangan kita mengira dokter kira gak tahu tarawih. Saya tahu, ternyata beliau tarawihnya malam. Tarawih itu setelah visitor dari rumah sakit. Karena setelah praktek itu keliling ke rumah sakit, mengunjungi pasien yang dalam pengawasan beliau. Baru nanti jam 11 nyampe rumah, siap-siap jam 12 tarawih. Bersama istri beliau. Lah coba kalau nuruti tarawih di masjid, prakteknya dipindah jam 12 malam, kan tidak ada yang periksa akhirnya. Tidak ada yang periksa lah, orang yang sakit terus mau berobat kemana, kan begitu jadinya. Sehingga memandang orang itu jangan terlalu saklek. Tapi kalau ada santri yang suka cebet, suka pacarannya gonta-ganti, dan lain-lain lah, diingatkan wajib. Kenapa? Karena ini untuk masa depan. Sekolah tingkat sanawiyah sama aliyah itu kita ini sedang membangun sebuah pondasi untuk bagaimana kita bisa berdiri kokoh selepas kita lulus dari pesantren ini. Faham? Jadi begitu, Rek. Ini terkait dengan beberapa hal. Bisa dipahami? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahuwa sifatul arifin wahuwa utawi bukaun fi halil qiraah. Wahuwa utawi nangis ketika membaca Al-Qur'an iku sifatul arifin. Yaitu sifat atau perilaku orang-orang yang arif. Orang yang arifin itu yang sudah ma'rifat billah. Ma'rifat billah itu apa? Dia sudah mengenal Tuhannya. Tujuan seorang hamba itu adalah yang paling tinggi itu kalau sudah ma'rifat billah. Sampai mencari ilmu, sampai ngaji menghafal Quran. Itu nanti endingnya adalah bagaimana kita ini mengetahui Tuhan. Mengetahui Tuhan itu sadar betul kondisi keberadaannya. Itu kata hadis Nabi dimulai dari diri sendiri. Kata hadis begini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang harus sadar diri, tahu kelemahan dirinya. Maka dia nanti akan sungguh benar-benar bisa mengetahui Tuhannya. Kalau orang sudah makrifat, makanya di tasawuf itu ada namanya salik. Salik itu orang yang menempuh jalan menuju Tuhan. Nanti salik itu akan melewati, kalian sudah belajar ilmu tasawuf akan melewati yang namanya makomat. Tahu ya makomat ya? Makomat itu stasiun. Stasiun itu kedudukan. Makomat naik, ada tangga menuju Tuhan. Paling tinggi ma'rifat billah. Lah nanti di dalam setiap makomat itu ada ahwal. Ahwal itu kondisi yang dialami oleh seseorang. Termasuk makomat dan ahwal. Makomat itu ada termasuk makom sabar. Makanya nanti dibagi 3 dalam tasawuf itu ada namanya. Yang pertama disebut dengan takhalli, tahalli, tajalli. Pernah dengar istilah ini, Rek? Hah? Wah, ini baru ini ya. Nanti insya Allah semakin nggak apa-apa. Saya tuh kadang menceritakan begini yang kalian belum tahu. Nanti ketika kalian sudah waktunya belajar tentang ini, tinggal mengkoneksikan. Oh, dulu yang dijelaskan waktu ngaji pagi itu ini loh. Jadi ilmu itu kadang-kadang begitu, Rek. Ada yang saya jelaskan langsung paham, ada yang tidak paham. Tapi gayanya paham. Tapi gak paham. Tapi tidak apa-apa. Nanti suatu saat akan paham, gitu loh. Kita harus optimis. Yang pertama takholli. Takholli itu apa? Mengosongkan diri kita dari sifat-sifat tercela. Itu takholli. Iri, dengki, dendam, apalagi? Marah. Apalagi? Sifat-sifat yang negatif apa? Pokoknya itu kita bagaimana berusaha untuk mengosongkan sehingga diri kita ini tidak punya sifat-sifat itu. Artinya dilapangkan. Tidak gampang sakit hati kepada orang lain. Kalau yang orang sudah parah sakit hatinya, irinya sudah parah, itu dia tidak kena dampaknya apa-apa. Hanya gara-gara orang lain dapat nikmat, dirinya tidak terima.
saya tidak terima, teman saya dapat kiriman 1 bulan sekian, saya lomek segini. Lalu cari cara untuk menghalangi nikmat yang Allah berikan kepada orang teman kita tadi. Ada temannya pinter, prestasinya bagus, tahfidnya bagus, Qur'annya lancar. Sementara saya tidak lancar-lancar karena memang males. Tapi saya tidak senang sama teman saya gara-gara dia punya kayak begitu tadi. Gak senang, moro gak disopo. Kata temannya tadi, sama nopo sih kok moro-moro gak nyopo aku. Boh, karepmu, kalau dewe kesalahanmu. Dia tidak salah apa-apa, hanya karena ada orang iri tadi itu loh. Hati-hati, itu penyakit hati. Tapi kalau orang itu hatinya sehat, itu ada orang lain dapat nikmat, itu dia ikut seneng, ikut merasakan, bahkan termotivasi. Ya Allah, teman saya ini kok juara hoki nasional. Gimana prosesnya tuh? Saya pingin kayak begitu. Jadi orang kalau penyakit hati itu senang melihat orang menderita. Ada orang lain, temannya sakit, kapan kapokmu? Wis loro, lo itu berarti punya penyakit hati. Ada temannya, setorannya bulet terus, sehingga ini rajin, sregep, lalu lancar terus. Kok di dalam hatinya ada bicara begini, kapok, setoran lah, bulet terus, wis kapok, seneng deh. Ini juga penyakit hati. Jadi senang melihat penderitaan orang lain. Itu dikosongkan caranya. Yang pertama yang namanya takhalli itu dikosongkan. Kita berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat itu. Kalau sampai ingin bertasawuf secara praktek begini, ini yang pertama begitu. Faham? Yang kedua, tahalli pakai hak. Apa tahalli itu? Tahalli itu memperindah, mempercantik diri sendiri dengan sifat-sifat yang baik. Akhlaknya diperbaiki, ke orang lain baik, mudah berbagi, tidak pelit, ramah, gampang tersenyum. Senyumnya tulus dari hati, bukan tersenyum kecut. Tersenyum kecut itu gimana? Ya senyum tapi hanya ekspresi, tapi biasanya itu bisa dirasakan. Kalau nolong orang itu tulus, itu berarti kita melakukan sifat yang namanya tahalli, yaitu memperindah diri. Kalau dua hal itu dilakukan, maka nanti tajalli. Kalau tajalli itu Allah menampakkan dalam konteks orang sudah bertemu Tuhan. Bertemu Tuhan itu, kalau sekarang kita di dunia, maka hati kita sudah bertemu dengan Allah. Kalau sudah bertemu, maka kita diangkat menjadi kekasihnya. Yang itu dalam Al-Quran disebut aulia Allah. Wali-wali Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, maka dia tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa takut. Yang dia takuti hanya Allah. Makanya orang yang sudah tajalli itu, dia yang sudah ma'rifat billah. Kalau orang sudah dekat sama Allah, itu banyak dikasih tahu sama Allah. Ini loh. Makanya termasuk orang yang mau meninggal tadi, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Lanjutan ayatnya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kata guru saya Kiai Musta'in Syafi'i, wa ma utitum, dan kalian tidak diberi minal ilmi, dari ilmu, illa qalila, kecuali sedikit. Apanya yang sedikit? Itu bisa dua. Bisa yang sedikit itu ilmunya. Berarti sehebat apapun kita menguasai banyak hal, sehebat apapun manusia, itu sebenarnya adalah secuil dan sedikit dari ilmu Allah. Faham? Atau yang kedua, wa ma utitum, yang sedikit illa qalila, apanya? Tumnya, antumnya berarti yang dikasih tahu oleh Allah terkait dengan ruh, itu juga bisa punya arti Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga kalau utitum yang qalila berarti tidak banyak orang yang tahu mengenai ruh, termasuk kapan ruh manusia itu akan diambil dari jasadnya dia sendiri. Saya dulu pernah punya mbah, ya kalian juga punya mbah ya, karena tidak ada orang yang tidak punya kakek dan nenek. Kita terlahir ya mesti ada proses sampai ke atas itu. Saya dulu masih kecil pernah diajak oleh ayah saya untuk nyambangi adiknya kakek saya dari pihak ayah saya di Pasuruan. Waktu itu beliau sakit. Saya masih ingat dan saya tahu betul ketika saya lupa usia sekitar mungkin 7-8 tahun lah, 7 tahun lah.
Ayah saya itu dipanggil, berarti ayah saya itu keponakannya mbah ini. Asy'ari, ayah saya namanya Asy'ari. Gini yo. Titenono yo, aku iki saiki loro. Aku iki mulih ati mati aku kurang 40 dino. Wis dongakno aku, semoga-moga kabeh selamat. Kata ayah saya lupa manggilnya ayah saya itu apa ya. Pokoknya ojo ngomong ngono ta lah. Wis penting sampean semoga-moga sehat. Enggak, iki aku kurang 40 dino wis disusul iki aku. Ojo ngomong ngono ta lah. Akhirnya pamit. Sudah pamit. Dan betul 40 hari kemudian wafat. Sehingga orang-orang begini ini dapat informasi. Ayat ini bisa memberikan jawaban wa ma utitum minal ilmi illa qalila, sehingga ada segelintir orang yang diberitahu kematiannya kapan oleh Allah. Gus Bahak pernah cerita, Imam Al-Ghazali, tahu Imam Al-Ghazali ya? Penulis kitab monumental. Kitab beliau banyak, tetapi salah satu yang paling terkenal Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itu sebelum meninggal itu pesan ke adiknya. Jadi pagi itu beliau ke pasar, beli kain kafan. Pokoknya beli peralatan kematian itu beliau siapkan sendiri. Lalu beliau pesan ke adiknya, kalau saya meninggal, nanti yang nyolati saya itu ulama-ulama disebut-sebut, ini ulama ini namanya syekh ini, syekh ini. Padahal syekh kiai-kiai ulama-ulama yang disebut Imam Ghazali itu rumahnya jauh, antar negara, antar wilayah teritorial, bukan hanya antar kampung. Dan dulu tidak ada WA loh ya, tidak ada medsos, tidak ada SMS, tidak ada HP. Iya, kalau sekarang ada orang meninggal langsung di-share, seret, langsung berangkat datang di lokasi. Ternyata ini 3 hari sebelum wafat itu. Akhirnya Imam Ghazali wafat. Begitu wafat, ulama-ulama yang disebutkan tadi itu rawuh tepat pada waktunya langsung nyolati Imam Ghazali. Mimpin sholat berjamaah, sholat jenazah nyolati Imam Ghazali. Ketika ditanya syekh-syekh tadi yang disebut, loh, lah jenengan kok iso pas datang ke sini pas meninggal? Loh, saya dikasih tahu sendiri sama orangnya. Jadi Imam Ghazali sendiri yang ngasih tahu 3 hari lagi diminta untuk datang ke Tus di Iran sana. Itu yang sekelas level Imam Ghazali. Yang sekelas orang biasa ada. Di Singosari di tempat saya itu ada suami istri melakukan umroh. Saya lupa umroh apa haji. Begitu umroh sama haji, kain ihramnya itu dicuci pakai air zam-zam. Lalu pesan kepada pasangannya, ini tolong kain ini disimpan. Ini sudah saya sucikan sendiri dengan air zam-zam. Kain ini nanti dipakai untuk membalut saya sebagai kain kafan. Pasangannya kaget, oh jangan ngomong ngono ta. Enggak apa-apa. Ini persiapan aja. Karena pulang dari sana, Allah memanggil, ya sudah sesuai pesannya tadi, sudah mempersiapkan dirinya sendiri. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Itu kalau orang yang sudah tingkat arifin, sudah ma'rifat billah, maka dibuka. Itulah yang dalam bahasa ilmu tasawuf disebut dengan kasyaf. Kasyaf itu tabirnya disingkap. Maka sampean jangan heran kalau sowan ke seorang kiai, yang kiai itu terkenal dan kiai itu terkenal wali, sampean bisa dibaca. Sampean sholati jarang-jarang ya Allah begitu. Sampean sregep juga sregep yo ndrese yo. Itu tahu. Jadi ilmu Allah itu sangat luas. Cukup mobilnya. Hah? Saya kira itu mungkin yang bisa kita sampaikan karena sudah jam 6 lewat. Kalian mungkin persiapan sekolah daring. Ini kok dapat berapa baris cuma ini. Wa syi'aru ibadillahis sholihin. Ya wis lah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Dan mudah-mudahan Allah mentakdir kita betul-betul termasuk ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh ala hadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an wa min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa ahli al-tuqa wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairat bi'idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dhakkirna nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.